Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak kami, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu PPKN untuk kelas 11. Yang kebetulan lanjutan daripada materi kita pada minggu yang lalu. Hari ini kita akan melanjutkan part 2 yang judulnya Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila. Seperti biasanya anak kami, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, diharapkan siswa mampu memahami dan menjelaskan hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. 2. Diharapkan siswa mampu memahami dan menjelaskan hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumen Pancasila. Dan yang ketiga, diharapkan siswa mampu memahami dan menjelaskan hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praktis Pancasila. Ya, kita beralih ke pengertian. Pengertian substansi dan hak asasi manusia. Asasi manusia dalam Pancasila. Tentu, kita perlu memahami apa itu yang dimaksud dengan substansi. Merujuk definisi atau pengertian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, substansi adalah isi, pokok, inti, unsur, zat, atau watak yang sebenarnya dari sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, seperti tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Berikutnya kami substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Adapun nilai dasar yang berkaitan dengan hakikat sila kelima Pancasila ataupun kelima sila dari Pancasila, yaitu nilai yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hak dan kewajiban asasi untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Kemanusiaan yang adil beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Berikutnya kami kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya mengakui hak milik perorangan
dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kita lanjut anak kami. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai pasal 28J. Dapat anak kami melihatnya di dalam Undang-Undang Dasar 45 biar lebih jelas. Berikutnya, ketetapan MPR nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998 tentang hak asasi manusia. Di dalam tab MPR tersebut terdapat piagam hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, ketentuan dalam undang-undang organik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Berikutnya anak kami, ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat Perpepu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu ketentuan dalam peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Berikutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Berikutnya, ketentuan dalam keputusan Presiden atau disingkat Kepres. Di antaranya, yang pertama, Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disingkat Komnas HAM. Yang kedua, Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. Yang ketiga, Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. Yang keempat, Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang perubahan Kepres Nomor 53 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kelima, Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2004 sampai 2009. Kita lanjut anak kami. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Nilai praktis merupakan realisasi
nilai-nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Nilai instrumental juga merupakan pedoman pelaksanaan nilai dasar. Oleh karena itu, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praktis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara Indonesia. Indikator tercapainya pelaksanaan nilai praktis terwujud dalam sikap positif yang ditunjukkan oleh seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Anak kami berikut ini contoh sikap positif yang dimaksud. Di antaranya sila pertama. Ada 3 contoh. Yang pertama, hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Berikutnya sila kedua, yang mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Berikutnya sila ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air dan bangsa. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Berikutnya anak kami, sila keempat. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir anak kami, sila kelima, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah, rela bekerja keras, dan yang terakhir menghargai hasil karya orang lain. Nah, kami berdasarkan ketiga nilai tersebut dapat kita lihat bahwa ketiga nilai saling berkaitan satu sama lain. Maka dari itu, jika salah satu nilai tidak terlaksana dengan baik, maka akan ada ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Selain itu, untuk mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, perlu kerjasama yang baik antara kita dengan pemerintah, dengan aparat hukum, sampai masyarakat itu sendiri. Semua saja dengan penanaman nilai sejak dini di SMP maupun di SMA mengenai hak dan kewajiban asasi manusia bisa memperbaiki tatanan hidup saat ini dan bisa mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban di dalam masyarakat. Untuk itu anak kami, kita perlu mempelajari sejarah kelam terkait ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban ini agar tidak terulang kembali di masa-masa yang akan datang. Ibu rasa sampai di sini yang dapat Ibu jabarkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ya bisa berterima di hati anak kami. Dan seperti biasanya Ibu sudah menyiapkan beberapa soal latihan. Silakan anak kami dituliskan di dalam buku latihan PPKN. Yang pertama, jelaskan hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Yang kedua, jelaskan hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumen Pancasila dan berikan 3 contohnya. Yang ketiga, perwujudan nilai instrumental umumnya berbentuk peraturan. Jelaskan berbentuk peraturan apa saja dia. Yang keempat, jelaskan hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praktis Pancasila dan berikan 3 contoh. Sampai di sini tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.